wabarakatuh. Apa kabar Pak Dede? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kabar Dede? baik Bu Mar, alhamdulillah Bu Mar. Hari ini saya ingin Bu Mar? Ada cerita sesuatu nih Bu Mar. Baru jumpa langsung cerita kita ya. Kayaknya Ah, berat kali masalahnya nih ya. memang berat nih Bu Mar. Iya ya. Masalah Apalah itu. Masalah tuh jangan kita bawa-bawa sampai pulang, sampai kemana-mana. Kalau memang dengan bertemu saya bisa sharing, Pak Dede bisa terbuka, alhamdulillah. Kira-kira masalahnya apa? Kenapa kok bisa sampai baru ngobrol kita nih langsung Umar saya punya masalah. Oh iya nih Bu Mar. Jadi ini Bu Mar, saya terima kasih kali Bu Mar sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing-sharing tentang masalah saya nih Bu Mar, sekolah saya. Jadi saya minta waktunya Bu Mar. Ada nggak waktu Bu Mar sebentar? Udah ketemu kita nih melalui via Zoom ya kan. Kira-kira Iya, apa yang bisa dibantu Pak Dede? Ini Yang Bu penting Mar. Pak Dede tenang dan bahagia ya. Amin. Tapi sekarang ini belum bahagia nih Bu Mar. Belum bahagia. Kalau belum cerita belum bahagia nih saya Bu Mar. Oke, apalah masalahnya nih? Kok sampai sedih segitunya? Iya Bu Mar. Ini Bu Mar, saya kan guru bidang pertanian Bu Mar. Nah, jadi saya guru di kelas 1, di kelas 2, dan kelas 3 masing-masing dua kelas Bu Mar. Jadi kan ada 6 kelas Bu Mar. 10, 11 apa kayak mana nih? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya mengajarnya Bu Mar. Tingkat apa nih kelas 1? Kelas 1 pelajaran bidang produktif. Kelas 10 ya Pak Dede? SMA apa SMP apa SD? Iya, kelas 10 maaf Mas. Kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 Bu Mar. Iya, oke, dua kelas ya. Iya. Jadi kan ada 6 kelas kami Bu Mar. Iya. Jadi kebetulan ini di kelas 2 di rumah. Saya nggak tahu lah bagaimana kelas 2 ini, tapi saya cerita dulu Bu Mar ya. Jadi kelas 2 ini ada anak murid saya bernama Muhammad Rizky. Jadi Muhammad Rizky ini adalah siswa yang seringkali kalau masuk 1 menit keluarnya 10 menit. Nah gitu Bu. Jadi saya gara-gara si Muhammad Rizky ini dia keluar lalu dia mengajak ke kelas-kelas lain, ke abang kelasnya, ajak kawannya, sehingga kami ada kelas dari kelas itu 20 orang, kelas itu berjumlah 9 orang, itu 9-9-nya bisa diajak sama dia keluar itu. Nah, padahal awalnya mereka masuk sama-sama. Nah, jadi sudah saya sampaikan juga permasalahan ini ke wali kelas. Nah, wali kelasnya pun belum tanggapan sejauh ini belum disampaikan ya, cuma disampaikan sudah saya ceritakan masalahnya. Nah, jadi bagaimana ini Bu Mar? Tolong solusinya Bu Mar. Baik, jadi kan saya ulang sedikit ya. Jadi Pak Dede selama ngajar ini di kelas 11 ada nama anak Muhammad Rizky, masuk 1 menit bisa keluar 10 menit ya, dan Iya, bisa Bu Mar. masuk ke kelas-kelas lain. Dan Pak Dede sudah melakukan pembicaraan dengan wali kelasnya. Iya, sejauh ini Pak Dede belum tahu lah karena mungkin baru disampaikan ya. Jadi menurut Pak Dede, kenapa lah Rizky ini Muhammad Rizky ini bisa seperti ini? Ada nggak hal-hal yang sudah pernah Pak Dede lakukan terhadap Muhammad Rizky? Sejauh ini Bu Mar kan, saya lakukan ini kan mengajar, saya mengajar terus saya mengajar. Jadi saya mengajar kalau aktivitasnya memang sesuai dengan tugas saya sebagai guru ya Bu Mar kan. Jadi saya mengajar itu ya dari jam 8 keluarnya jam 10, memang rutinitasnya saya begitu saya lakukan. Nah, memang jarang sih anak-anak yang berani atau keluar di jam pelajaran saya. Apa sih jarang sih, memang hampir nggak ada sih keluar 1 menit sampai keluar masuk 1 menit keluarnya 10 menit ya, gitu-gitu terus Bu Mar. Jadi yang saya lakukan ya sesuai dengan saya ya, saya nggak masuk sesuai dengan waktu yang keluar gitu ya Bu Mar. Ya.
Jadi kan Pak Dede selama ini katanya tidak, tadi sampaikan sama saya tidak ada anak yang berani keluar ya selama Pak Dede ngajar ya. Benar, Tapi Bu. Pak Dede ini terkesan guru yang bagaimana menurut Pak Dede? Apakah yang menakutkan, apa yang menyebalkan? Karena kan sampai tidak ada anak yang bisa permisi, sehingga Iya, Muhammad Rizky inilah yang pertama yang berani melakukan tindakan ini. Berarti gitu ya Pak Dede ya? ya benar sih Bu. Cuma maksudnya nggak berani itu Bu. Saya melakukan proses belajar itu ya sedikit menyenangkan lah tuh, menghibur anak-anak lah. Saya sering melakukan kegiatan SDG lah supaya mereka ini betahnya di kelas. Tiba-tiba siapa itu keluar, apa saya yang kurang melakukannya? Ya, ternyata nggak berani itu ya mereka takut ya. Kalau saya masuk keluar nanti materi Pak Dede ini nggak sampai saya serap, takutnya gitu kemudian sesuatu. Tapi pemikiran saya ke Muhammad Rizky ini saya bingung apa yang saya harus lakukan. Padahal saya sudah melakukan proses pembelajarannya pakai PowerPoint, dengan gambar-gambar ya Bu ya. Itu kenapa sih si Rizky ini bisa keluar? Atau juga nih Bu, mungkin saya fokusnya si Rizky ini kan mungkin berbeda lagi ya Bu ya, apanya proses setiap anak itu kan unik Pak Dede kan. Jadi ya. kan Pak Dede tadi kan menyampaikan saya udah mengajar seperti yang seorang guru yang baik gitu kan, menyampaikan atau mentransfer ilmu yang sudah saya miliki ke anak-anak. Sekarang Pak Dede ingat nggak selain mengajar itu tugas kita sebagai guru itu apa? Iya Bu, ya tugas sebagai guru kita lah memberikan materi memang sebaik-baiknya supaya mereka bisa nyaman untuk belajar, bisa membimbing kan? Iya benar Bu, membimbing, mengarahkan ya Bu ya. Jadi sejauh ini apa yang sudah Pak Dede lakukan untuk membimbing Rizky inilah terutama? Rizky ini sih Bu, memang sih sejauh ini belum saya arahkan secara pribadi ya Bu ya. Secara pribadi antara saya panggil dia, saya belum panggil karena sejauh ini kan saya masih menegur dia lewat kenapa sih kamu keluar, masih tahap itu. Sebetulnya saya cuma menginformasikan ke wali kelasnya. Wali kelasnya apa sih masalah itu. Cuman ada sih cerita dari wali kelasnya, memang si Rizky ini ya apa istilahnya, ini seringkali apa Bu, seringkali memang kalau nggak nyaman mereka sering keluar. Apakah saya harus belajar keluar ya? Oke lah, karena yang menjalani kegiatan pembelajaran itu di sekolah itu kan Pak Dede, saya kan coba wawasan pemikiran Pak Dede dan mungkin Pak Dede bisa temukan apa yang kira-kira akan Pak Dede lakukan ini supaya Rizky tadi adalah berubah untuk bisa belajar di dalam pembelajaran Pak Dede. Tadi kan bilang ke wali kelas udah, cuman mungkin belum ada respon ya kan. Dari Pak Dede sendiri rencananya mau buat apa gitu? Mungkin saya ada beberapa yang saya buat supaya Rizky ini mau dan siap saya masuk, begitu juga dengan keluar sesuai dengan teman-temannya Bu ya. Kemungkinan saya buat itu secara pola saya ngajar mungkin ya Bu ya. Satu itu. Terus yang kedua saya menginformasikan ke wali kelasnya dan langsung ke guru BK-nya supaya bimbingan ini bisa bimbingan terarah ya Bu ya, supaya saya tahu solusinya nanti bagaimana sih di Rizky ini ya. Saya rasa ini solusi yang baik itulah Bu ya, kalau saya bicarakan dari tiga cara ini bisa saya lakukan ya Bu. Mungkin dalam waktu kapan tuh rencananya Pak Dede mau lakukan yang Pak Dede rencanakan bertemu dengan wali kelas, kemudian apa tadi lagi mendatangi siswa tadi ya? Mendatangi siswa. Lagi Pak Dede kapan nih rencananya untuk direalisasikan? Idenya Pak Dede ini Bu, kalau saya pikir-pikir karena ini kan mengingat mau akan ujian ya Bu ya, jadi saya harus secepatnya lah saya lakukan supaya dia nggak ketinggalan proses pembelajaran saya ya. Kemungkinan nanti dalam waktu dekat ini hari Sabtu, kemungkinan Senin atau Selasa saya akan berbincang-bincang. Saya berpikir dengan merubah pembelajaran saya juga akan menghubungi
wali kelasnya, saya dudukkan Guru guru BK, BK-nya ya. dan bagaimana Iya. apa sih masalah. Ya. Mungkin kalau udah Iya. ketemu saya udah nyaman lah si masalah Rizky ini. Saya khawatir Bu, anak saya nanti tinggal kelas gara-gara saya Bu. Saya khawatir kali Bu. Uh, Alhamdulillah ya Pak Dede ya udah ketemu ya gimana cara mengatasi, mudah-mudahan ya Bu. Rizky bisa kembali belajar, tidak berbuat ulah lagi, 1 menit keluar 10 menit keluar ya kan. Jadi Iya, kan Bu. Pak Dede kan kira-kira Pak Dede mau merencanakan aksi Pak Dede tadi selain merubah mungkin pola mengajarnya, mengasih tahu wali kelas dan guru BK, ada dukungan lain nggak yang Pak Dede perlukan untuk bisa menindaklanjuti hal ini? Saya Dukungan rasa siapa ini yang Pak Dede butuhkan lagi? kalau boleh dukungkan itu pertama pengajaran dulu ya Bu ya, supaya tim kurikulum pun bisa membantu saya untuk memantau selama ini ya Bu. Ya Bu, saya nggak kepikiran ini Bu, bagaimana Bu bisa kan. Saya rasa Bu dukungannya sama-sama, guru-guru sejawat juga harus membantu saya untuk sama-sama lah ya Pak Dede ya. Iya Bu, teman-teman sejawat. Oke, gimana perasaan Pak Dede? Sepertinya sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kasus Rizky nih ya, Muhammad Rizky ya Pak Dede ya. Iya Bu, Muhammad Rizky ini Bu, alhamdulillah Bu. Kalau nggak saya cerita sama Ibu, kayaknya saya belum tahu solusinya ini. Iya Bu. Memang terima kasih banyak Bu Mar. Iya Pak Bantu Dede, saya sama-sama Pak dalam Dede. Jadi menyelesaikan kalau masalah ini Bu Mar. ada masalah-masalah lain kita sharing Pak Dede ya, mungkin bisa Bu, dari dukungan atau ya mungkin dari saya atau dari Pak Dede sendiri. Yang penting kita saling terbuka, saling memberikan masukan-masukan supaya pendidikan kita dimanapun, baik di sekolah saya maupun Pak Dede, semakin berkembang, semakin anak-anak kita dengan permasalahan yang cukup banyak hari ini kan, kita memang perlu dukungan bersama supaya kita maju bersama, bahagia bersama. Ya Pak Dede ya. Iya Bu. Saya khawatir kali Bu, makanya begitu kita jumpa langsung saya tanya langsung sama Ibu, karena mungkin membantu saya gitu Bu. Alhamdulillah Bu, saya sudah dapat menjawabnya dengan sharing-sharing ini Bu. Terima kasih kali Bu Mar. Sama-sama Pak Dede. Kita tutup pertemuan kita dulu ya Pak Dede ya. Lain kali kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik Bu Mar. Rekaman. Assalamualaikum Pak Ibu Ma. Waalaikumsalam Pak Dede. Maaf ini Bu Ma, apa yang bisa saya bantu di Ibu Ma? Iya, ini Pak Dede, saya cukup susah kali hati saya hari inilah Pak Dede, nggak bisa saya sebutkan nih. Bisa Ibu Ma ceritakan apa masalahnya Ibu Ma? Nggak apa-apa nih Pak Dede, nggak ganggu waktu Pak Dede nih. Kalau saya cerita sama Pak Dede nanti takutnya mengganggu waktunya. Mana tahu Pak Dede nanti ada keperluan lain. Jadi kan saya kan nggak enak hati Pak Dede. Apa Bu Ma, aman itu. Apa yang bisa saya bantu Bu Ma? Ya, gini loh Pak Dede kan. Jadi kan saya bingung nih, betul-betul saya bingung kali kan. Gimana kok bisa kelas-kelas tempat saya terakhir saya ngajar itu di kelas terakhir itu anak-anaknya nggak mau belajar matematika lah Pak Dede. Ada aja alasan orang itu kan. Setiap saya masuk di jam pelajaran matematika kan, nanti permisi ya Bu ya, saya mau ke kamar mandi, nggak balik-balik lagi. Terus nanti Bu sakit Bu, terus saya ke UKS ya Bu, udah pergi. Nanti yang di dalam pun agak-agak tidur gitu, dia mau tak mau dia buka buku. Saya kan bingung loh Pak Dede, kayak mana nih kan, nggak mungkin lah anak-anak ini saya diam-diamin terus kan. Jadi saya betul-betul pusing nih Pak Dede, sakit kepala saya nih, makanya muka saya pun jadi kayak jam 12 siang kayak gini terus-terusan. Kayak mana tuh Pak Dede? Ada yang bisa dibantu lah, tolonglah.
Sebelumnya ini di kelas berapa Ibu? Ini kalau kami kan ada 4 kelas. Jadi kalau ada kelas 11 MIPA 1, 11 Iya. MIPA 2, 11 MIPA 3. Jadi lokal terakhir itu 11 MIPA 4 Pak Dede. Oh, berarti ada 4 kelas ya Bu ya? Ini pelajaran apa sebelumnya Bu? Ya, saya guru matematika loh Pak Dede. Masa Pak Dede lupa? Iya. Oh, kalau pelajaran matematika Bu, ya hampir semua sekolah sama akan kita dapatkan beberapa hal sama juga. Tapi Bu Ma, ada tidak mengajar di kelas 11 lainnya, dan apakah menemukan hal yang serupa di kelas-kelas yang lainnya Ibu dari 4 kelas tersebut Bu? Saya ada ngajar di kelas lain karena kan saya kan matematika wajib, jadi saya ngajar di kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan terakhir itu 11 MIPA 4. Jadi kalau di 11 MIPA 1, 2, 3 nih mereka walaupun nggak bisa tapi mau. Jadi kalau mereka mau belajar kita kan enak ngajarinya kan Pak Dede kan? Betul. Kok bisa ya Ibu seperti itu Bu? Apa yang telah Ibu lakukan di kelas MIPA 1, 2, 3? Mengapa mereka bisa di kelas MIPA 4 tidak? Kenapa begitu Bu? Apa ya Pak Dede? Karena kan di 11 MIPA 4 ini kan Pak Dede kan, mereka dasar-dasarnya aja pun mereka nggak bisa. Jadi saya sering stres kan Pak Dede kan. Jadi saya perlakukan mereka itu berbeda memang dari kelas-kelas lain. Jadi karena mereka belajar aja nggak mau, terus dasarnya nggak bisa, saya ulang-ulang lagi kayak kali-kalinya, bagi-baginya, tambah-tambahnya. Itu dulu kalau menurut saya. Karena kalau untuk memasuki ke materi-materi pelajaran matematika di kelas 11 itu, sementara dasarnya mereka tak bisa, tak jalan itu. Itu menurut saya Pak Dede. Kayak mana tuh Pak Dede? Betul nggak tuh? Bu. Ya. Ya Pak Dede. Ya Bu. Jadi mana tuh Pak Dede? Jadi di kelas MIPA 4 tersebut, kenapa tidak Ibu seperti kelas lain Ibu lakukan? Tapi seperti yang saya bilang tadi Pak Dede, orang itu kan nggak bisa dasar-dasarnya. Jadi saya tekan dulu dengan dasar matematika terus ya kan, supaya kalau udah kuat mereka, menurut saya baru mereka kita ajarkan ke materi-materi matematika gitu Pak Dede. Kalau misalnya kelas lain, saya bisa kasih langsung materi. Nanti kalau udah materi itu mereka kuasai, nanti baru misalnya mereka mau minta apa, saya bawa keluar gitu Pak Dede. Jadi apa tindakan yang sudah Ibu lakukan selama ini menurut Ibu benar? Kayak mana ya Pak Dede ya? Benar nggak ya? Tapi bagaimana Bu? Kayaknya nggak boleh ya Pak Dede ya. Saya seperti membeda-bedakan kayaknya Pak Dede ya. Benar. Itu benar nggak ya Pak Dede? Iya, ada sedikit melakukan pembeda-bedaannya. Jadi kalau gitu saya nggak boleh membedakan Pak Dede ya. Iya benar. Jadi menurut saya berarti kalau gitu saya harus melakukan hal yang sama dengan kelas 11 MIPA 4 itu ya Pak Dede ya. Benar Bu. Tapi mungkin caranya saya ini ya modif aja ya Pak Dede ya. Misalnya saya tetap kasihkan materi seperti yang sudah saya rencanakan di RPP, media-media pembelajaran yang sudah saya siapkan, tapi saya sisip gitu ya Pak Dede ya. Iya. Atau mungkin saya bawa juga mereka main-main game ya Pak Dede ya. Oh iya. Aduh, kok nggak keringet ya? Aduh, udah juga Pak Dede, lihat wajah Pak Dede baru kepikiran selama ini nggak ada yang ngeliatin kalau misalnya apa yang saya lakukan itu belum benar ya Pak Dede ya. Betul Bu. Jadi yang kita lakukan itu kan bisa terjadi hasilnya itu bagaimana kan, berarti Mah tahu bagaimana. Iya Bu Mah. Iya Pak Dede. Ya hasilnya jadi kan gara-gara saya beda-bedaan gitu, jadinya anak-anaknya anak kelas 11 IPA 4 tuh nggak mau ya Pak Dede ya.
belajar ya. Jadi kan anak-anak juga nggak mau dibeda-bedain dengan berbagai alasan ya Pak Dede ya. Benar. Ya. Nah, Ibu kan sudah menyampaikan tentang permasalahan perbedaan dalam belajar antar kelas 11. Apakah menurut Ibu itu boleh nggak dilakukan Ibu? Kan kayak yang saya bilang tadi Pak Dede, kayaknya nggak boleh Pak Dede ya. Saya akan coba untuk memperbaiki lah Pak Dede, karena kan anak-anak itu sama ya Pak Dede ya. Betul. Mereka mempunyai hak yang sama, mereka adalah anak-anak yang punya kodrat atau kondisinya potensinya masing-masing ya Pak Dede ya. Iya, betul. Itulah nah, sharing ini kayak gini Pak Dede, jadi ketemu saya ya apa harus saya lakukan nih. Jadi kita bisa tahu lah memang anak-anak ini memiliki kodratnya berbeda ya Bu. Iya Pak Dede. Jadi menurut Ibu apa kira-kira yang Ibu akan lakukan agar pembelajaran di kelas Ibu nantinya anak-anak bersemangat dalam belajar di bidang itu? Apa yang Yang pastinya yang saya lakukan tadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Dede kan, berarti saya harus memodifikasi pembelajaran saya. Saya kan sudah merencanakan pembelajaran saya di kelas 11 MIPA 4 itu harus sama kan kelakuan saya dengan 11 MIPA 1, hanya saja mungkin saya agak menurunkan sedikit grade-nya gitu kan. Misalnya kalau di kelas 11 MIPA 1, 2, 3 saya ngasihkan 1, 2, 3 soal, mungkin di 11 MIPA 4 itu 1 soal, kemudian saya sisip dengan menjelaskan kembali mungkin ya dasar-dasarnya matematika itu kayak mana dengan banyak mungkin bisa mereka lihat dari YouTube atau misalnya dengan sesama mereka, mungkin gitulah saya sisip-sisipkan kayaknya supaya mereka merasa tidak terbebani lah ya Pak Dede ya untuk belajar matematika itu. Dan kalau memang saya lihat mereka jenuh, mungkin saya bawa keluar juga untuk mereka melihat langsung satu itu bentuknya kayak mana, jadi 1 sawit tambah 2 sawit jadi nampaklah di depan mata mereka. Jadi mereka nampak lah Bu. Betul. Jadi karena kayaknya anak-anak sebelum saya itu anak-anak yang memang kinestetik yang harus ditunjukkan sehingga mereka bisa paham ya Pak Dede ya. Iya benar. Iya. Terima kasih lah Pak Dede, saya senang sekali berbicara dengan Pak Dede, bisa tukar pikiran seperti ini sepertinya. Jadi kalau kita membuat satu pembedaan dalam kegiatan pembelajarannya akan pembelajaran yang baik ya Bu ya. Iya Pak Dede. Ya. Jadi Bu, kapan kira-kira Ibu akan lakukan hal seperti itu yang Ibu sampaikan tadi? Kira-kira kapan Ibu? Ini kan hari Sabtu. Hari Sabtu ini kan Pak Dede kan ya secepatnya lah ya kan harus saya lakukan. Saya akan coba praktekkan. Kebetulan kalau saya lihat jadwal ini saya ada ngajar di hari Senin nih di 11 MIPA 4. Jadi nanti saya kebetulan coba, Bu ya. Mudah-mudahan ada hasilnya. Ya secepatnya, karena hal-hal baik tak boleh kita tunda-tunda ya kan Pak Dede kan. Terima kasih Pak Dede, secepatnya Senin ini paling cepat saya usahakan untuk, karena kebetulan ada jam nih di sana 2 jam pertemuan tuh hari Senin. Ya, syukurlah Bu kalau Ibu sudah menyadari perilaku yang Ibu buat sehingga anak kelas MIPA 4 itu tidak mau belajar matematika. Jadi kita proses dalam kegiatan ini kita syukur kalau kita menyadari kalau perilaku Ibu ini ada hal yang Ibu buat untuk merubah mereka supaya mereka mau untuk belajar. Ya gitu ya Bu ya. Ya Pak Dede, terima kasih Pak Dede. Ya. Baiklah Bu Mah, alhamdulillah ya telah terjawab ya Bu. Bagaimana anak-anak kelas yang belajar matematika, kira-kira ada nggak dukungan lain Bu yang Ibu butuhkan? Ya pastilah, namanya kita seorang guru, kita sangat membutuhkan dukungan selain dari atasan, pastinya rekan-rekan guru, apalagi rekan gurunya seperti Pak Dede nih selalu selalu mengetahui nih perubahan wajah guru aja tahu nih ini mukanya ada masalah nih. Saya senang sekali mendapat dukungan dari rekan sejawat seperti Pak Dede dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih Pak Dede, saya doakan semoga apa yang Pak Dede berikan masukan ke saya untuk membuka pikiran wawasan saya mendapat ganjaran dari Yang Maha Kuasa.
Dan jangan lupa bahagia Pak Dede ya. Ya, semoga ya Bu, semoga dapat mengajar dengan bahagia, semoga sukses ya Bu. Ya amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Dede. Baik Bu, sama-sama Bu Ma. Nah, semoga sukses selalu. Sama-sama Bu. Oke. Selanjutnya ke Sumah sama Pak Dede apa saya ke Pak Dede? Nanti ke Sumah sama Pak Dede lah ya. Kak Mar ke Pak Dede dulu setengah jam, 5:30 kamu sholat ya. Ya, saya dengan buka Sumah boleh. Nah, langsung. Ya, oke. Bu, saya sholat dulu ya, Pak Dede ya, izin ya. Baik. Kusuma mana nih? Buka Sumah. Keluar lagi. Nggak ada Kusuma, terlempar. Kayak mana nih? Jadi saya dulu lah ya sama Pak Dede ya. Oke. Mana tadi? Bentar Pak Dede ya. Oh, Oke, baik.